Halo teman-teman semuanya, masih kembali lagi bersama saya Natasha dan pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas pembahasan yang sama seperti sebelumnya, yaitu politik dalam perspektif agama. Pada video kali ini saya akan membahas satu tantangan besar dalam politik dan agama, yaitu radikalisme. Di sini saya akan menjelaskan secara garis besar serta secara singkat mengenai apa itu radikalisme dan bagaimana contoh praktik radikalisme yang pernah terjadi di Indonesia. Selamat menyaksikan semuanya. Tantangan terbesar bangsa Indonesia di dalam negeri yaitu menghilangkan paham radikalisme dan intoleransi di masyarakat. Jokowi menilai pembangunan karakter anak muda sangat berperan untuk mengantisipasi penyebaran terorisme. Apa ancaman-ancaman yang kita hadapi sekarang ini? Di dalam negeri, radikalisme, itu tantangan besar kita ke depan. Intoleransi, tantangan besar kita ke depan. Beliau menunjukkan ya bahwa sebagai kepala negara, sebagai presiden, beliau ingin menegaskan bahwa ancaman bangsa ini ke depan itu adalah masalah radikalisme, terorisme. Soal yang lain saya kira masih bisa diatasi. Mungkin masalah pemerataan, masalah keadilan, masalah kesenjangan. Tapi dua hal ini harus seawal mungkin dicermati. Nah, Menunjukkan dukungan bagi penggunaan kekerasan dalam memperjuangkan agama. Selain itu ada beberapa organisasi Islam yang digolongkan sebagai organisasi radikal oleh survei Wahid Foundation. 3 indikator itu adalah menegakkan Islam dengan mengorbankan nyawa, menyerukan perang dan mengangkat senjata melawan orang kafir, dan ketiga, membalas dendam terhadap pihak yang menyerang Islam. Sementara itu organisasi Islam yang terbukti menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuannya antara lain ISIS, Jamaah Islamiyah Al-Qaeda, HTI, FPI, DI atau NII, JAD, dan Laskar Jihad. Radikalisme di Indonesia lahir pada tahun 1950-an pasca kemerdekaan dan era reformasi. Secara garis besar, radikalisme merupakan sebuah paham yang menginginkan perubahan baru yang mendasar dalam individu, sekelompok, ataupun masyarakat, yang biasanya menggunakan kekerasan dan cara ekstrim atau bersifat anarkis. Biasanya, radikalisme muncul karena perasaan tidak puas akan adanya kebijakan yang dibuat, keadaan pada sosial, ekonomi, politik, agama tertentu. Dalam kasus seperti ini, radikalisme merupakan sebuah tantangan besar bagi politik dan agama. Di dalam konteks politik dan agama, radikalisme merupakan permasalahan yang rumit sekaligus menarik untuk dibahas. Kita seringkali melihat ataupun menyaksikan kejadian bagaimana ada banyak sekelompok tertentu yang merasa bahwa keyakinan ataupun ideologi mereka tidak diakui dan diperlakukan adil dalam setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Hal ini memberikan rasa tidak puas dan sekaligus kekecewaan yang dirasakan oleh kelompok tersebut sehingga memutuskan untuk unjuk rasa dan menunjukkan kemarahannya dengan aksi serta tindakan ekstrim yang dilakukan dengan harapan apa yang mereka rasakan akan tersampaikan. Hubungan antara radikalisme dan politik dalam perspektif agama merupakan hal kompleks yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Dimulai dari banyak kelompok radikal yang melibatkan identitas agama mereka dengan perjuangan terhadap isu politik yang terjadi. Mereka merasa bahwasannya agama mereka terancam dan berada dalam satu kebahayaan besar dan memutuskan untuk menggunakan tindakan radikalisme sebagai salah satu upaya untuk membela kepercayaan tersebut. Selain melibatkan identitas agama dan merasa bahwa agamanya diperlakukan dengan tidak adil, rasa ketidakadilan atau ketersaingan dalam masyarakat juga menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya sekelompok untuk bergabung dalam kelompok radikal. Perasaan diabaikan dalam sistem politik yang dimiliki oleh sekelompok tertentu akan memungkinkan bagi mereka untuk mencari jalan pintas berupa tindakan radikalisme untuk menyuarakan ketidakpuasannya yang dirasakan oleh kelompok tersebut. Hubungan lain antara radikalisme dan politik dalam perspektif agama terletak pada cara kelompok tertentu menggunakan ajaran-ajaran dalam agamanya untuk mencapai beberapa tujuan politik. Mereka seringkali menafsirkan ayat-ayat suci yang ada pada kitab suci agamanya untuk membenarkan perilaku ekstrim atau radikal yang dilakukannya. Hal ini bisa berujung pada tindakan kekerasan yang terlalu ekstrim atau penolakan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, agama, dan politik yang lebih luas.
Dengan demikian, agama dapat berfungsi sebagai sebuah alat untuk menyatukan pengikut dan memperkuat identitas dari kelompok tersebut. Tetapi di balik itu, agama juga berpotensi untuk memicu ada dan terjadinya konflik jika diartikan secara sempit. Tindakan radikal ini ternyata tidak jarang terjadi di banyak negara. Salah satunya di Indonesia, mengingat kita merupakan negara beragam terutamanya dalam konteks agama. Hal ini sangat perlu untuk diperhatikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh bangsa kita. Untuk menghindari hal-hal tersebut dan sebagai warga negara Indonesia, kita perlu tahu terlebih dahulu apa saja konflik radikalisme yang pernah terjadi di negara Indonesia. Kasus radikal pertama yang pernah muncul di Indonesia adalah ISIS. ISIS merupakan sekelompok teroris yang muncul setelah kekacauan di Irak dan Suriah pasca Perang Irak. ISIS lahir pada 2013 yang memiliki tujuan untuk mendirikan kekhalifahan Islam yang mencakup wilayah yang luas. Kegiatan radikalisme lainnya yang pernah terjadi di negara Indonesia adalah konflik Poso pada tahun 1998 sampai 2001. Konflik ini berlokasi di Sulawesi Tengah, tepatnya Poso. Konflik Poso merupakan konflik bersenjata antara umat beragama Islam dan Kristen yang dipicu karena adanya ketegangan sosial yang mendalam. Awalnya konflik ini bermula karena isu perselisihan tanah dan sosial, tetapi hal itu terus berlanjut dan berubah. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan singkat serta beberapa contoh dari praktik radikalisme yang pernah terjadi di Indonesia. Semoga ini bisa menambah pemahaman teman-teman mengenai radikalisme, politik, serta agama. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.